Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini Kilin akan bercerita mengenai pengalaman pribadi Kilin. Saat itu aku masih berusia 11 tahun. Aku memiliki kakak perempuan, di mana jarak usia kami 6 tahun. Kakakku ini suka mengkoleksi berbagai macam boneka. Dari boneka beruang, hingga boneka Barbie pun kakakku punya. Jumlahnya lebih dari 2 boneka. Dan berbagai macam baju maupun sepatu yang dapat diganti juga menjadi koleksi kakakku. Tapi tidak hanya boneka, mainan peralatan masak dari berbagai macam bentuk dan ukuran juga dimiliki kakakku. Saat kakakku seusiaku, kami sering bermain bersama. Kini kakakku menginjak usia remaja. Ia pun semakin jarang bermain denganku karena kesibukannya belajar untuk mempersiapkan kenaikan kelas 3 SMA. Semua mainan yang dimiliki kakakku kini menjadi milikku, baik boneka maupun berbagai peralatan masak. Beberapa hari terakhir, aku merasa sudah tidak pernah lagi bermain dengannya. Aku juga sering mengeluhkan hal ini ke kakakku maupun ke kedua orang tuaku. Tapi mereka hanya menyuruhku untuk bermain sendiri dan sesekali ditemani kakakku, tapi tetap saja ia tidak ikut bermain. Meskipun kesal, makin lama aku mulai terbiasa bermain sendiri. Bahkan tanpa aku sadari, saat aku bermain di pekarangan rumah, aku jadi sering ngobrol sendiri. "Kilin, kamu ngobrol sama siapa?" tanya mamaku menghampiriku. Aku pun hanya tersenyum, tidak menjawab mamaku seakan-akan ada sosok yang menemaniku bermain. Kejadian ini sering aku alami dan keluargaku masih belum menyadari keanehan-keanehan yang terjadi. Ya, mereka berpikir kalau anak kecil mau ngobrol sendiri saat bermain itu hal yang wajar. Hingga suatu hari sepulang aku sekolah, seperti biasa aku bermain boneka atau masak-masakan seorang diri. Dan hari ini aku bermain boneka. Setelah puas bermain dan jam sudah menunjukkan pukul 1 siang, mamaku menyuruhku untuk tidur. "Ayo bonekanya dibersihin, kembalikan ke tempat semula, terus tidur." Setelah membersihkan semua bonekaku tanpa tersisa dan menaruhnya kembali ke box penyimpanan, aku langsung masuk ke kamarku untuk tidur siang. Waktu itu aku satu kamar dengan kakakku, di mana di depan jendela kamar yang langsung menghadap ke pohon mangga, di depan rumah itu terdapat kotak kecil yang digunakan untuk menanam tanaman. Namun sekarang tempat itu sudah tidak digunakan lagi. Keesokan harinya sepulang aku sekolah, mama memanggilku dan bertanya, "Kilin, kemarin selesai main boneka sudah kamu bersihkan semua kan? Sudah Kilin taruh semua di box seperti semula kan?" "Seingat Kilin sudah semua mah. Kenapa ya?" jawabku yang kembali bertanya. "Tadi pagi saat mama membersihkan rumah, ada satu boneka yang ketinggalan tidak kamu kembalikan ke box," jawab mamaku. Aku mencoba kembali mengingat kemarin saat sebelum tidur apa ada boneka yang tertinggal. "Kayaknya Kilin lupa deh ma. Mana bonekanya? Kilin kembalikan ke box," jawabku. "Sudah mama kembalikan ke box, lain kali jangan ada yang ketinggalan ya," jawab mamaku. Aku pun melakukan rutinitasku sepulang sekolah. Sesudah menyelesaikan semua dan masih ada waktu sebentar, aku izin ke mama untuk bermain masak-masakan di depan pekarangan rumah. Aku asik bermain masak-masakan di depan jendela kamarku.
di kotak tanaman yang kini sudah tidak digunakan. Setelah puas bermain, aku mencuci kaki dan tanganku untuk bersiap tidur siang. Hampir setiap hari aku bermain sepulang sekolah, kecuali kalau memang aku ada ujian ataupun ulangan. Hari ini aku ingin bermain boneka. Aku mengeluarkan boneka dari box dan bermain seperti biasa. Saat aku mulai bosan, aku membereskan mainanku. Dan saat sedang membereskan mainanku, mamaku mendatangi dan berkata, "Kilin, bersihinnya yang benar. Jangan ada yang ketinggalan lagi. Kapan hari mama lupa cerita, ada boneka yang lagi-lagi ketinggalan, gak kamu masukin ke box." Aku hanya menjawab seadanya dan memastikan semua boneka sudah aku masukkan dan tidak ada satupun yang tertinggal. "Sudah semua mah, udah bersih ruang tengahnya," jawabku. Mamaku hanya tersenyum dan menyuruhku untuk tidur siang. Dan kembali terjadi lagi. Keesokan harinya, saat mamaku membersihkan ruang tamu, ada salah satu boneka di atas sofa. Mamaku mulai menyadari ada hal yang aneh dan janggal. Karena mamaku juga sudah memastikan bahwa tidak ada boneka yang tertinggal, namun boneka yang kemarin aku main sekarang ditemukan ada di ruang tamu. Sedangkan saat itu aku bermain di ruang tengah di ruang keluargaku. Sepulang papa kerja, mama menceritakan kejadian aneh tentang boneka itu. Karena sudah 3 kali ini terjadi boneka yang setelah aku buat main itu pindah sendiri. Kalau tidak, bonekanya dibuang saja. Yang masih bagus diberikan ke orang yang membutuhkan, ucap papaku. Aku pun menangis waktu itu karena boneka-boneka itu akan diberikan ke orang. Tidak hanya aku, kakakku pun juga sedih mendengarnya. Terlebih lagi, boneka itu kan sudah bersama dengannya sejak lama. Sudah beberapa hari ini aku tidak bermain boneka. Aku hanya main masak-masakan. Kali ini, kakakku yang sedang membersihkan meja belajarnya menemukan boneka itu berada di atas meja. "Kilin, kalau main boneka jangan lupa diberesin. Ini boneka kamu kok di meja kakak?" teriak kakakku memanggil. Aku segera ke kamar melihat boneka yang ditunjuk oleh kakakku dan berkata, "Kak, udah hampir seminggu ini aku gak main boneka loh. Aku cuma main masak-masakan di depan," ucapku. Mama yang mendengar aku dan kakakku adu pendapat datang menghampiri kami. "Mah, ini boneka ada di sini," ucap kakakku menunjuk boneka yang masih ada di atas meja belajar. Sudah, dibuang saja semua bonekamu. Mama tahu sendiri kok, Kili sudah lama gak main boneka," ucap mama. Dengan tidak rela, kami pun membuang boneka dan semua aksesoris. Kini mainan yang aku punya hanya tinggal peralatan masak. Ada beberapa peralatan yang ketika aku selesai main, aku simpan di dekat kotak tanaman depan jendela. Aku susun rapi di sana, karena besok akan aku pakai main lagi. Malamnya, aku terbangun karena aku ingin buang air kecil. Saat aku kembali ke kamarku, aku mendengar ada suara. Tapi aku pikir itu suara anjingku. Jadi ya aku hiraukan saja dan aku langsung kembali ke tempat tidur. Keesokan harinya ketika aku melewati jendela depan kamarku, aku cukup kebingungan saat melihat mainanku sudah berantakan. Karena aku ingat jelas, kemarin selesai bermain aku sudah menyusun rapi mainanku. Sepulang sekolah aku berniat melihat mainan di kotak tanaman itu. Dan benar, sesuai dengan dugaanku. Mainan itu kembali berantakan seperti ada yang habis menggunakannya. Aku yang mulai ketakutan membersihkan mainan itu dan membawanya masuk ke rumah. Aku meletakkannya di box tempat mainanku. Pada saat itu aku masih belum berani cerita ke orang tuaku karena aku takut mereka akan membuang mainanku lagi. Seminggu kemudian setelah selesai ulangan dan belajar untuk kuis di kelas, aku mulai kembali mainan di kotak tanaman depan jendela kamarku. Dan kali ini, tanpa aku sadari aku bermain hingga membuat 2 gundukan di atas tanah.
dan aku menaruh batu-batu kecil di atasnya dan menancapkan kayu. Keesokan harinya, saat mamaku membersihkan rumah, mamaku yang hendak memarahiku karena depan kamar sangat kotor dengan tanah berserakan dan mainan yang tidak aku bersihkan. Mamaku kaget melihat 2 gundukan seperti kuburan bersama dengan nisannya di kotak tanaman depan jendela kamarku. Mama memanggilku dan bertanya, "Kilin, apa ini? Gimana caranya kamu mainan sampai sekotor ini? Terus ini kuburan? Jangan aneh-aneh ya mainan sampai bikin kuburan kayak gini." Mamaku berusaha menahan emosinya. Dia mendengarkan penjelasanku. "Kilin, nggak tahu mah. Aku ingat kemarin bikin itu, tapi aku sungguhan nggak sadar tiba-tiba ya aku mainan kayak gitu," ucapku ketakutan. Aku mulai menangis dan mamaku pun membersihkannya, menaruh mainanku di dalam satu box. Akhirnya mama kembali menceritakan kejadian aneh yang aku alami ke papa dan kakakku. Sebenarnya aku juga ngerasa aneh mah, Pah. Beberapa kali setelah main, aku kan selalu merapikan semua mainanku. Tapi sore atau keesokan harinya, mainanku tuh selalu berantakan lagi, kayak ada yang menggunakannya. Dan juga kadang saat aku bermain, aku tuh ngerasa kalau aku tuh gak main sendirian, kayak ada yang main bersamaku. Ceritaku. Papaku menceritakan kejadian yang kami alami sekeluarga ke teman kantornya. Dan teman kantor papa bilang, "Pak, saya punya kenalan, orang yang dapat melihat yang tak kasat mata. Apa mau saya kenalkan, Pak, untuk melihat apa yang terjadi di rumah bapak dan anak bapak?" Papaku menyetujuinya dan mereka akan ke rumahku minggu depan sepulang papaku kerja. Suatu hari saat di sekolah, aku sedang bersama teman-temanku mengerjakan tugas kelompok. Dan aku pun menceritakan kejadian yang aku alami dalam beberapa bulan ini. Mulai dari boneka hingga mainan masa-masakanku, dan aku yang tidak sadar membuat kuburan di depan kotak jendela kamarku. Salah satu temanku memiliki indera keenam. Ia dapat melihat mereka yang tak kasat mata. "Kilin, kalau aku lihat ya, ada anak kecil yang ikut main sama kamu. Dia itu yang selama ini sama kamu. Dia suka sama kamu. Kalau kamu sedih, dia bakal ngehibur. Dia itu juga yang mainin mainanmu selama ini," ucap temanku. "Sungguhan, aku punya teman," ucapku sedikit bahagia. Entah kenapa aku mendengarnya agak senang, karena selama ini aku ingin memiliki teman main. Sepulang papaku kerja, seperti biasa papa mengajak kami jalan-jalan memutari kota sambil mengobrol dan membeli beberapa camilan malam. Tadi papa sudah telepon sama Pak Andri. Dia bilang ada yang ikut sama Kilin. Katanya sosok itu berupa perempuan berambut panjang. Dia suka duduk bergelantungan di pohon mangga sambil mengoyang-ngoyangkan kakinya. Cerita papa. Pak Andri adalah orang yang akan dikenalkan ke papa. Oh iya sobat Kilin, nama di cerita ini kami samarkan ya. Sebelum Pak Andri ke rumah dan hanya mendengar cerita tentang keluargaku, ia dapat merasakan dan mengetahui apa yang sedang keluargaku alami. Aku segera menceritakan apa yang temanku bilang. "Kilin, kayak gitu kan bisa menyerupai anak kecil atau keluargamu. Kalau dia menampakkan diri sebagai sosok wanita seram, temanmu pasti takut dan bakal kasih tahu kamu jangan berteman sama sosok seram seperti itu." Aku pun langsung menangis saat itu dan menyalahkan kakakku karena semua itu karena dia yang tidak mau bermain denganku lagi. Aku sekarang sudah senang karena memiliki teman bermain. Papa mamaku pun berusaha mengingatkanku kalau itu bukan hal yang baik, tapi aku terus menangis. Hari ini Pak Andri dan Papa tiba di rumah. Pak Andri mengajakku mengobrol dan menanyakan seputar perasaanku hingga apa aku tidak takut saat mengetahui mainanku berpindah sendiri. Setelah mengobrol cukup lama denganku, Pak Andri bilang ke papaku,
Saya bantu bersihkan anak bapak dan rumah bapak. Tapi tidak bisa hari ini, Pak. Saya izin bawa teman saya yang lebih jago dari saya ya. Namanya Pak Joko. Beliau lebih ahli dalam pembersihan ini. Sosok perempuan itu juga tidak berani menampakkan diri malam ini, Pak. Coba kalau nanti saya kesini sama Pak Joko, siapa tahu bisa dibantu agar sosok kuntil anak itu tidak mengganggu anak bapak. Papa juga menceritakan apa yang dilihat temanku saat kami kerja kelompok beberapa saat yang lalu. Dan Pak Andri berkata, apa yang dilihat teman anak bapak tidak salah. Anak kecil yang ia lihat ya sosok kuntil anak ini. Kalau sosok ini menunjukkan wajah seramnya, nanti anak bapak sama temannya akan takut. Memang dia mengikuti anak bapak. Kalau tidur malam pun dia terkadang menemani anak bapak. Ingatkan terus ya Pak, anak bapak jangan sampai berhenti doa. Sepulang Pak Andri, aku kembali menangis karena dinasehati sama papa mamaku. Aku merasa tidak terima, tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebentar lagi aku kehilangan teman bermainku, pikirku. Malam ini saat tertidur, aku merasa ketindihan. Aku dapat melihat kakakku yang sedang duduk berdoa di sampingku. Aku sudah berusaha memanggilnya, tapi suaraku tidak dapat keluar. Aku pun sangat ketakutan saat itu. Aku berusaha meraih tangan kakakku meminta tolong, tapi aku sama sekali tidak bisa menggerakkan badanku. Hingga akhirnya, perlahan tubuhku dapat digerakkan dengan sekuat tenagaku dan suaraku mulai keluar dengan nafas berat. Aku merasa takut dan capek. Kakakku ternyata sudah di sampingku menanyakan keadaanku. Keesokan paginya, kakakku cerita. Semalam Kilin ketindihan deh kayaknya. Waktu itu aku lagi berdoa. Terus tiba-tiba dengar ada suara serak. Awalnya aku gak peduli. Sampai suara itu ganggu aku. Belum selesai berdoa, tiba-tiba aku lihat Kilin bikin panik. Udah suara kayak gitu, ngelihat ke arahku, nyeremin. Terus tangannya kayak mau ke arahku tapi gak bisa. Aku berusaha bangunin, dia pun susah. Untungnya gak lama dia sadar sampai keringatnya keluar semua. Semakin lama, mungkin karena juga doa dari kedua orang tuaku, aku mulai sadar dan merasa takut. Aku beberapa kali merasa ada yang bersama denganku saat aku sendiri. Hingga suatu malam, aku sudah tertidur pulas, terbangun karena kakakku yang ketakutan membangunkanku dan mengajakku tidur di kamar mama papa malam ini. "Kalian kenapa?" tanya mamaku. "Mah, Pa, malam ini kita tidur di sini ya. Aku gak mau tidur di kamar. Tadi awal mau tidur aku kan hadap tembok, belakangnya Kilin. Terus aku tuh ngerasa kayak tengahku sama Kilin kayak ada yang tidur juga. Waktu aku balik badan, sekilas aku kayak lihat ada orang. Aku kaget, langsung cepet-cepet bangunin Kilin. Papaku kembali menelpon Pak Andri dan menanyakan kapan kira-kira mereka bisa datang ke rumah. Karena papa merasa gangguan yang kami alami semakin parah. Pak Andri menginfokan baru bisa beri kabar pasti minggu depan, karena Pak Joko masih memiliki urusan. Beberapa hari setelah itu, selesai makan malam, kami sekeluarga berada di ruang tengah menonton TV bersama. Ruang tengah kami menghadap langsung ke halaman belakang. Saat sedang asyik menonton, kami sekeluarga kaget saat melihat ada kain putih yang terbang jatuh di halaman belakang rumah kami. Papa segera lari ke halaman belakang melihat apa yang jatuh di sana. Tapi anehnya, tidak ada kain ataupun benda putih lain. Beberapa hari kemudian, Pak Joko dan Pak Andri tiba di rumahku. Papa menceritakan semua kejadian yang kami alami. Pak Joko yang dibantu Pak Andri membersihkan rumahku agar tidak ada gangguan dari makhluk tak kasat mata. Begitu juga denganku. Saat Pak Joko dan Pak Andri mengajakku mengobrol dan ditemani keluargaku, tanpa aku sadari mereka membersihkanku agar aku dapat lepas dari sosok kuntil anak yang sudah mengikutiku beberapa bulan ini. Samar-samar kami mendengar suara aneh dari depan rumah.
Biarin aja, gak usah takut. Dia gak mungkin bisa masuk ke dalam rumah, ucap Pak Joko sambil tersenyum. Ada yang mau lihat sosoknya seperti apa? Goda Pak Joko yang bersiap membuka mata batin kami agar dapat melihat sosok kuntilanak itu. Saya sudah lihat Pak beberapa hari yang lalu. Saat itu saya lagi duduk-duduk depan. Terus saya merasa merinding. Saya tahu ada yang sedang duduk di atas pohon mangga. Tapi tidak saya hiraukan Pak. Tiba-tiba saya mendengar suara yang bikin saya kaget. Refleks saya melihat ke arah pohon mangga. Rambutnya panjang, acak-acakan. Di depan semua duduk sambil menggerak-gerakkan kakinya yang tertutup sama kain putih. Cerita papa yang baru ia sampaikan agar kami tidak ketakutan. Iya, dia suka di sana. Tempatnya dia ya di pohon mangga itu, ucap Pak Joko dengan santai. Apa dia penunggu pohon mangga itu, Pak? Atau dia penunggu rumah kami? Tanya papaku. Bukan, dia datang dari orang yang tidak suka dengan keluarga kalian. Sosok ini merupakan sosok kiriman untuk mengganggu keluarga kalian. Dia senang melihat anakmu ini bermain sendirian, apalagi saat ia bermain dekat pohon mangga itu. Makanya sosok ini mengikuti anakmu terus. Jelas Pak Joko. Proses pembersihan hingga Pak Joko yang berusaha negosiasi dengan sosok ini agar tidak berada di rumahku sangatlah sulit. Proses ini dilakukan oleh Pak Joko dan Pak Andri yang hanya ditemani sama papaku. Papa cerita, sepanjang proses, sosok kuntilanak itu mengeluarkan suara yang sangat seram. Dan hingga hari ini, terkadang papaku masih teringat dengan jelas suara seram sosok itu. Begitupun juga dengan aku, yang sampai hari ini, terkadang aku masih ketindihan saat tidur dan tidak tahu mengapa. Oh ya Sobat Kilin, Pak Joko kan bilang kalau sosok yang mengikutiku saat itu berasal dari orang yang berusaha menjatuhkan keluargaku. Saat itu kami sekeluarga merasakan gangguan yang luar biasa hingga bertahun-tahun, dan puncaknya saat mamaku jatuh sakit. Pengalaman itu juga tidak kalah seramnya sama cerita Kilin hari ini. Kini kami sangat bersyukur karena hingga hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan dan keselamatan pada kami. Lain kali, Kilin akan menceritakan apa yang keluarga kami alami satu persatu. Ditunggu ya Sobat Kilin. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian juga pernah merasakan ada sosok yang menemanimu? Apakah sosok itu baik atau jahat? Kalau teman Kilin memiliki cerita seram lainnya, jangan lupa bagikan cerita Kilin di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu, cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.